Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Muhammad Aku Fitrianda dengan NIM 2310817211013. Di sini pada kelompok kami yaitu membahas tentang topik industri fuel atau bahan bakar seperti itu. Nah, untuk fokus pada saya pribadi, saya di sini melakukan uji pada viskositas. Oke, seperti itu. Mungkin kita langsung next saja ke pembahasan utamanya. Oke, yang pertama, apa itu viskositas? Jadi, viskositas adalah suatu resistensi internal fluida terhadap aliran atau deformasi geser. Nah, mungkin istilah yang mungkin sering kita dengar adalah kekentalan, karena lebih sering kita dengar itu adalah kekentalan. Sebenarnya viskositas itu adalah suatu eh, cara mengukur suatu kekentalan dari fluida tersebut. Oke, jadi bukan sekedar angka statis di laboratorium, melainkan parameter fundamental yang menentukan kelangsungan hidup komponen mekanisme dari mesin. Oke, jadi maksudnya apa? Yang mana maksud dari teks tersebut adalah viskositas tersebut tuh sangat penting untuk diuji dan dipikirkan. Maksudnya apa? Kalau misalkan viskositasnya itu sembarangan, bakal memiliki dampak buruk nih kepada mesin-mesin dari mekanisme dari mesin tersebut. Lalu mempengaruhi proses injeksi, beban kerja pompa hidrolik, dan kualitas pelumasan di dalam mesin. Dan ini adalah dampak-dampak yang terjadi jika viskositas tersebut tidak terpenuhi secara optimal dari mesin-mesinnya. Oke, saya next. Lalu untuk standar uji viskositas, yang mana ada yang namanya metode ASTM D445, yang mana adalah standar utama untuk menghitung viskositas kinematik cairan transparan dan buram menggunakan prinsip aliran gravitasi pada tabung kapiler. Nah, ini adalah metodenya untuk bisa menghitung nih kinematik dari viskositas cairan transparan dan buram. Lalu ada juga fasilitas metrologi modern kini itu tuh bermigrasi dari yang awalnya itu menggunakan tabung kaca secara manual dan sekarang menggunakan alat otomatis seperti yang namanya Viscosimeter Stabinger. Dan fungsi dari alat tersebut adalah untuk menghindari alat pengujian dan mempersingkat waktu pemanasan termostatik. Jadi ya anggapnya mempermudah dan melakukan secara efisien dan efektif terhadap pengujiannya. Oke. Lalu ada yang namanya psikometer Oswald, yang mana ini sering digunakan untuk membandingkan nih bahan bakar komersial pada suhu ruang. Jadi ini adalah suatu cara untuk membandingkan pada bahan bakar di suhu ruang. Itu singkatnya. Kita next. Nah, ngomong-ngomong tadi bahan bakar secara komersial, di mana di sini ada namanya pengujian empiris untuk membuktikan bahwa bahan bakar seperti solar atau diesel itu memiliki tingkat kekentalan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dari bensin yang murni atau bensin biasa. Nah, untuk data ujinya di sini kita menguji di kekentalan dinamis pada suhu sekitar 26 derajat Celcius, yang mana untuk sampel dari premium atau Pertamax itu tuh mencapai 0,65 cp hingga 0,70 seperti itu. Lalu pada minyak tanah yaitu terdapat 0,79 dan untuk solar atau diesel sendiri yaitu 0,93. Nah, jadi bisa dibilang nih lebih kental solar dibandingkan minyak tanah dan dibandingkan dengan premium atau Pertamax seperti itu. Oke, jadi karena lebih kental tadi si solar atau diesel, jadi mesin diesel itu membutuhkan injektor bertekanan ribuan bar untuk dapat mengubah bahan bakar menjadi kabut di dalam silinder. Maksudnya apa? Ya, karena lebih kental tersebut, maka dilakukan suatu mesin khusus yang bisa memproses dari viskositas dengan tingkat seperti itu. Oke, ya next. Lalu untuk interaksi dari viskositasnya, yang mana untuk masalah viskositas yang tinggi, jadi kita ketika misalkan terdapat masalah kekentalan yang tinggi, itu semakin kental cairannya atau fluidanya, maka semakin sulit untuk dipecah atau mungkin di sini sebutannya itu atomisasi yang dilakukan oleh injektor. Lalu untuk distribusi ukuran droplet, jadi bahan bakar berviskositas tinggi seperti RFO atau residual fuel oil itu menghasilkan diameter tetesan sebesar
SMD itu 2,85 mm. Berbanding terbalik dengan diesel konvensional yaitu 0,715 mm. Oke, untuk geometri semprotan, untuk arah dari atau bentuk semprotannya, jadi kalau misalkan fluida kental itu menembus ruang bakar tuh lebih jauh, yang mana kisaran 456 mm untuk RFO berbanding terbalik dengan 256 mm yang dilakukan oleh diesel yang ideal. Jadi dengan sudut semprotan yang lebih menyempit seperti itu. Oke, next. Lalu untuk konsekuensi dari thermalnya bisa terdapat yang namanya wall wetting. Jadi misalkan nih, panjang semprotan yang berlebihan akibat cairan kental akan menabrak langsung dinding silinder dan kepala piston yang dikenal dengan yang namanya tadi well wetting tadi. Jadi dampaknya apa sih dari well wetting itu? Well wetting itu bisa melakukan bisa terjadi proses penguapan itu tuh mendadak kayak gitu. Maksudnya mendadak berhenti, gak bisa bekerja lagi. Lalu menimbulkan penumpukan kerak karbon keras yang akan menyumbat lubang nozzle injektor. Lalu juga jika hal tersebut dibiarkan, maka bisa berujung pada mesin yang kehilangan tenaga dan sulit untuk dihidupkan ulang. Makanya kalau misalkan ketika kita mungkin salah mengisi bensin atau ya minyak lah bisa dibilang, atau bahan bakar, maka bisa terjadi tidak cocokan antara bensin dengan mesin. Jadi kalau misalkan mesinnya itu nggak cocok, maka bisa terjadi wall wetting tersebut, yang mana juga bisa tadi nggak bisa nyala, tuh terjadi penyumbatan dan lain-lainnya. Oke, next. Nah, untuk beban kerja pada pompa bahan bakar, jadi secara konsumsi energi, memompa bahan bakar yang kental itu meningkatkan resistensi aliran hidrolik. Mana hal ini tuh memaksa motor penggerak pompa roda gigi atau gear itu tuh menarik konsumsi daya yang lebih tinggi. Jadi antara 606 hingga 734 gitu. Jadi selisihnya itu sekitar 21%. Kalau misalkan apa namanya? Lebih kental seperti itu. Jadi untuk yang kedua itu ada namanya kebocoran internal, yang mana kalau misalkan tingkat kekentalan itu sangat tinggi, yang mana ya bisa terjadi peningkatan konsumsi daya. Nah, kalau misalkan tingkat kekentalannya itu malah lebih encer, terlalu encer, maka ya bisa terjadi itu cairan gagal menyegel celah mikroskopis pada pompa injeksi tekanan tinggi. Jadi ya anggapannya ya bisa dibilang dilema juga seperti itu. Nggak bisa ngasal kayak apa ya, ada pengukurannya gitu, nggak bisa ngasal. Lalu untuk resolusi desain, jadi viskositas yang tepat itu berperan penting sebagai cairan pengalir sekaligus agen penyegel dinamis di dalam struktur plunger pompa injeksi hidrolik gitu. Jadi fungsinya itu bisa dibilang nggak cuman pada satu hal, nggak kayak menyegel dinamis saja, tapi juga untuk eh, pengalir atau pelumas seperti itu. Oke, next. Nah, untuk bahan bakar ini itu ada untuk viskositas itu ada bahaya dilusi bahan bakar. Yang mana mungkin dilusi itu sering dikenal dengan yang namanya bocornya bahan bakar mentah masuk ke bak penampungan atau carter oil dari pelumas mesin. Jadi bahan bakar itu bertindak kan sebagai pelarut nih. Lalu viskositas pelumas dapat anjlok seketika hingga 30% hanya dalam 1 jam operasi dari mesinnya. Nah, bisa juga terjadi keausan ekstrim turunnya viskositas pelumasan membunuh lapisan hidrodinamik pelindung logam yang meningkatkan gesekan antar komponen secara drastis. Ya bisa naik hingga 3% gitu. Dan juga sampai 6%, 16%, sorry. Dan bisa mempercepat keausan silinder mesin. Jadi ya bisa dibilang bahaya. Kalau misalkan tadi nggak sesuai dengan requirement dari mesinnya. Kalau misalnya nggak sesuai, bisa terjadi yang namanya kawasan ekstrim karena pelumasannya itu nggak cocok seperti itu. Oke, next. Nah, untuk evaluasi BSFC atau yang namanya konsumsi bahan bakar yang spesifik, jadi BSFC itu mengukur massa bahan bakar itu tuh memproduksi tenaga dengan hitungan eh, gram per kilowatt hour. Terus yang kedua, atomisasi yang buruk akibat kekantalan berlebih itu memperlambat pembakaran, lalu memaksa ECU, mesin membuang lebih banyak bahan bakar dan juga membuat metrik BSFC itu menjadi lebih boros. Lalu yang ketiga ada transisi pelumasan ke jenis ultra encer.
Jadi itu tuh mengeliminasi hambatan putaran mekanis dan membuahkan penghematan efisiensi bahan bakar absolut hingga 3,5% pada kondisi jalan yang urban atau jalan raya seperti itu. Nah, bisa dibilang ya kalau misalkan BSFC tadi itu tuh bisa apa namanya terjadi pemborosan seperti itu kalau misalkan kekentalan itu berlebih. Oke, singkatnya seperti itu. Lalu untuk viskositas dan dampak emisi dari gas buang. Kayak jadi ini hasil yang di apa namanya output dari viskositas tersebut di pada mesin dan itunya bahan bakar ya. Jadi kegagalan atau atomisasi itu adalah mengisolasi bahan bakar dari oksigen lalu memicu pembakaran parsial di mana pembakaran itu dilakukan nggak secara menyeluruh dan ya meningkatkan asap polutan hidrokarbon secara masif. Jadi ketika tadi misalkan pembakarannya itu enggak secara menyeluruh, yang mana itu bisa meningkatkan tadi asam polutan yang lumayan masif bisa dibilang seperti itu. Lalu pada kondisi udara yang tipis seperti di pegunungan, yang mana elevasinya itu kisaran 2 kilo atau 2000 meter, oksigen yang berkurang itu bertemu dengan bahan bakar yang kental atau yang memiliki viskositas yang tinggi, itu mengakibatkan torsi anjlok minus 2,9%, lalu BSFC bertambah boros 2,6% dan juga terjadi banyaknya produksi asap hitam hingga 26,2%. Ya, ini yang terjadi ketika misalkan viskositas yang tinggi tersebut tuh berada di oksigen yang tipis gitu. Oke, jadi untuk kesimpulannya, uji viskositas itu bukan sekedar apa namanya formalitas yang ada di pengujian pada bahan bakar gitu. Jadi itu harus dilakukan secara menyeluruh dan juga ini adalah suatu hal yang bisa dibilang krusial untuk siklus dari hidup komponen kendaraan kita gitu. Lalu kekentalan fluida itu mengontrol metrik batas kerusakan injektor dan menetapkan tingkat keborosan beban kerja pompa dan melindungi logam dari kawasan prematur. Jadi bisa dibilang ya krusial karena fungsi dari viskositas itu adalah bisa melindungi logam dari aus, lalu juga melindungi dari kerusakan injektor gitu dan juga nggak membuat boros dari eh, beban kerja pompanya. Lalu juga desain mesin masa depan itu sangat bergantung pada integrasi stabilitas bahan bakar dalam menyeimbangkan penghematan termodinamika melawan regulasi pengurangan emisi. Jadi ya anggapannya desain dari mesin tuh masa depan itu tergantung pada tingkat viskositas dari bahan bakarnya. Kalau misalkan bahan bakarnya itu memiliki viskositas yang berbeda, maka juga desainnya itu juga berbeda menyesuaikan dengan viskositasnya. Oke, jadi ini adalah kumpulan dari sumber-sumber yang saya gunakan untuk bisa membuat presentasi ini. Oke, mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.